Halo kawan-kawan sobat alur cerita. Kali ini alur cerita akan bercerita tentang film Monster Hunter. Salah satu film yang digarap berdasarkan gamenya yang laris loh. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich, artis yang kita kenal di film Resident Evil, dan aktor Tony Jaa dengan bela diri Muang Thai-nya. Jadi langsung aja kita cek. Di film ini manusia berpendapat bahwa ada dunia lain selain bumi. Awal cerita, sekumpulan penjelajah atau petualang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Tiba-tiba kapal yang mereka tunggangi dihantam oleh sesuatu yang sangat besar. Terlihat sebuah monster yang dikenal dengan nama Diablos, yang biasanya jika diartikan dalam bahasa Spanyol, Diablo berarti setan atau hantu. Sebagian kapal hancur akibat ulah monster ini. Di sini, di dunia manusia bumi, Milla yang berperan sebagai Natalie adalah seorang komandan tentara dalam misi perdamaian dan mencari sekelompok tentara yang hilang. Di dalam perjalanan pada saat misi berlangsung, Natalie melihat tanda atau batu prasasti yang tidak diketahui untuk apa itu. Misi Natalie ternyata mencari sekelompok pasukan tentara yang hilang di gurun secara misterius. Sangat heran jika sebuah pasukan dengan perlengkapan perang lenyap hilang secara tiba-tiba. Pada saat itu, rombongan mereka dihampiri badai pasir yang sangat aneh. Natalie beserta anggotanya masuk ke dalam badai tersebut. Kecelakaan pun tidak bisa dielakkan. Mobil rombongan yang ditumpangi Kapten Natalie terpental dan jatuh. Saat sadar, ternyata mereka berada di suatu tempat yang belum mereka kunjungi. Setelah berjalan cukup lama, Natalie menemukan bangkai para tentara yang mereka cari. Yang anehnya, semua terlihat seperti terbakar oleh sesuatu. Ketika melanjutkan pencarian sisa-sisa tentara yang hilang, mereka terkejut saat di perjalanan melihat sebuah kerangka raksasa yang sangat besar. Dan tanpa sadar mereka dihampiri sesuatu yang sangat besar yang datang dari dalam pasir. Keadaan menjadi kacau dan tak terkendali. Sebuah makhluk besar yang belum mereka lihat seumur hidup menghampiri dan datang menghancurkan salah satu kendaraan yang mereka tunggangi. Jelas terlihat wajah kepanikan di seluruh tentara tersebut. Satu persatu tentara mati. Kapten Natalie bersama sisa tentara lain terpaksa lari menuju bebatuan. Saat itu seorang hunter yang diperankan Tony Jaa datang membantu untuk mengalihkan monster itu. Ia monster yang dikenal dengan nama Diablos. Kapten Natalie tertangkap oleh salah satu makhluk yang ada di bebatuan tersebut. Diperkirakan telah mati. Sisa sebagian tentara terpaksa meninggalkan Natalie di sana untuk lari menyelamatkan diri. Kapten Natalie ternyata terbius akibat laba-laba raksasa tersebut. Semua sisa tentara telah mati. Tinggal Natalie sendiri yang harus bertahan hidup di antara laba-laba raksasa itu. Akhirnya Kapten Natalie berhasil keluar. Dan ternyata laba-laba raksasa itu tidak bisa terkena sinar matahari. Natalie mengalami banyak luka di tubuhnya serta sangat depresi akibat kehilangan para anggotanya. Setelah berjalan cukup lama, Natalie menemukan sebuah kapal tua. Disitulah Kapten Natalie bertemu dengan Hunter Jaa, dan terjadi perkelahian di antara mereka. Natalie dibawa ke dalam gua perlindungan Hunter Jaa. Terjadi perkelahian di sini. Seperti yang diketahui, perbedaan bahasa mereka emang sangat sulit disatukan. Akhirnya mereka berdua bersatu untuk bisa keluar dari bebatuan ini. Untuk bisa keluar dari sini, mereka harus mengalahkan monster Diablos. Akhirnya Hunter Jaa mendapatkan ide. Diperlukan racun dari laba-laba untuk bisa mengalahkan monster Diablos. Natalie dan Hunter Jaa banyak membuat jebakan. Natalie banyak belajar bagaimana hidup di dunia paralel ini. Misi pelarian mereka berdua pun dimulai.
Dibutuhkan kekompakan dan ketepatan bertindak agar rencana yang mereka buat berhasil. Setelah Hunter-ja berhasil melepaskan panah beracunnya, efeknya pun mulai terlihat. Monster Diablos mulai hilang keseimbangannya. Tetapi tetap aja hewan buas ini sulit dikalahkan oleh mereka berdua. Dan mereka terus mencoba. Setelah mengalahkan monster tersebut, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Hunter-ja mengalami cedera. Natalie dan Hunter harus tetap terus maju walaupun badai gurun mencoba menghambat perjalanan mereka. Mereka berhasil menuju tempat tropis yang dipenuhi oleh air dan makanan. Tiba-tiba Hunter merasakan ada sesuatu yang akan menghampiri mereka. Sesuatu yang besar. Tepat saat itu, mereka didatangi oleh sekelompok petualang. Natalie ditangkap dan ditahan oleh mereka. Ternyata salah satu dari mereka bisa bicara bahasa bumi. Menurut petualang itu, untuk mengalahkan dan menghancurkan menara paralel itu adalah sangat sulit. Karena itu adalah peradaban yang sudah sangat lama dan kuno, dan dijaga oleh monster Rathalos. Petualang itu juga mengatakan salah satu jalan pulang Natalie adalah dengan mengalahkan Rathalos dan menghancurkan menara tersebut. Misi mengalahkan Rathalos pun dijalankan. Sesampai mereka di tugu-tugu raksasa di sana, salah satu petualangan mengatakan telah terjadi pertarungan di sini. Seluruh petualang terlihat panik, karena mereka tahu monster Rathalos masih ada di sekitar mereka. Bisa dilihat betapa mengerikan makhluk yang bernama Rathalos ini. Pertempuran dahsyat pun terjadi antara petualang dan Rathalos. Tidak dipungkiri kerusakan akibat dari pertarungan ini. Natalie terlempar keluar dimensi, yang ternyata dia kembali ke bumi. Ternyata pasukan tentara sudah menunggunya di sana. Tetapi ternyata bukan hanya dirinya yang terlempar, monster Rathalos juga ikut ke bumi. Perang antara Rathalos dengan pasukan militer pun tidak terelakkan. Banyak korban berjatuhan terpanggang hangus. Rathalos membabi buta menghanguskan semua yang bergerak di hadapannya. Natalie merasa sia-sia setelah melihat Rathalos menghancurkan semua tentara. Dengan tekad yang kuat, Natalie memberanikan untuk mengalahkan Rathalos. Ternyata Hunter-ja datang membantu sehingga kesempatan itu berubah. Setelah Natalie dan para petualang mengalahkan Rathalos, ternyata jelas sudah sumber kekacauan itu adalah menara yang ada di dunia paralel. Natalie berniat untuk menghancurkan menara itu agar portal kembali tertutup seperti semula. Dan ternyata tidak semudah itu. Di sana telah menunggu monster yang lain untuk menghambat pergerakan mereka. Nah kawan-kawan semua, itulah sebagian sinopsis dari film Monster Hunter. Jadi masih banyak lagi yang bakal alur cerita sinopsiskan kepada kalian semua tentang film-film yang lawas dan layak kamu nonton. Tetap ikuti YouTube Alur Cerita, jangan lupa subscribe dan like karena itu sangat membantu kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk semua. Salam Cekidot.